Beberapa bangun ruang yang akan kita pelajari adalah 1. Kubus, 2. Balok, yang ketiga tabung, yang keempat prisma segitiga, yang kelima limas segi empat, kemudian limas segitiga, dan yang terakhir adalah kerucut. Ciri yang pertama, kubus memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sifat yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 3, 4, 5, dan 6. Balok juga memiliki 12 rusuk seperti kubus tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Balok ini juga memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tabung ini memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Ya, ini alas dan ini tutup berbentuk lingkaran. Tabung ini hanya memiliki 3 sisi. Sisi tutup atau sisi atas, kemudian sisi alas, dan sisi lengkung atau selimut tabung. Jadi tabung memiliki 3 sisi. 1, 2, dan 3. Tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk yang atas ini, ya, rusuk pada tutup, kemudian rusuk pada alas. Jadi tabung ini memiliki 2 rusuk. Dan tabung tidak memiliki titik sudut. Perhatikan ya, tabung ini. Prisma segitiga. Kalau kamu melihat genteng rumah bentuknya seperti ini ya nak, tapi kita berdirikan. Nah, ini yang disebut prisma segitiga. Jadi mengapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga, sehingga disebut prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki berapa sisi? Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, memiliki 5 sisi. Kemudian rusuknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk. Kita ulangi, memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan yang terakhir kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 titik sudut, ya. Kita ulangi, prisma segitiga ini memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Ya, berikutnya ini juga limas ya nak. Ini adalah limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Limas segitiga ini memiliki, kita hitung ya sisinya, 1, 2, 3, 4. Ya, limas segitiga ini memiliki 4 sisi. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan memiliki 6 rusuk. Titik sudutnya berjumlah, yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya berjumlah 4. Kita ulangi, limas segitiga ini memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut.
Kalau melihat bangun ini, kamu pasti terbayang ya piramida di Mesir sana. Ya, ini namanya limas. Di sini 5 segi 4. Karena apa? Karena alasnya berbentuk segi 4. Ini alasnya, nah, alasnya berbentuk segi 4. Sehingga disebut 5 segi 4. Baiklah kita hitung ya unsur-unsurnya atau sifat-sifatnya. 5 segi 4 ini memiliki, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Memiliki sisi sejumlah 5. Kemudian kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, 5 segi 4 ini memiliki 8 rusuk. 8 rusuk ya. Sekarang titik sudutnya kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita hitung lagi titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 segi 4 ini memiliki 5 titik sudut. Ya, kita ulangi. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Ya. Bangun terakhir yang akan kita pelajari adalah bangun kerucut. Bangun kerucut ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Sisi alas ini berbentuk lingkaran. Kemudian ini sisi lengkungnya. Bangun kerucut ini hanya memiliki 1 rusuk. Ini ya nak, hanya memiliki 1 rusuk. Ini bisa dibalik ya. Ini hanya memiliki 1 rusuk. Kemudian apakah kerucut ini memiliki sudut? Tidak ya nak, bangun kerucut ini tidak memiliki titik sudut. Lalu ini apa Us? Ya, yang Us pegang ini adalah titik puncak. Ya, ini bukan titik sudut karena bukan pertemuan beberapa rusuk. Perhatikan ilustrasi bangun ruang berikut. Yang pertama, prisma. Ini adalah bangun ruang prisma segitiga. Ketika dibuka, maka akan menghasilkan jaring-jaring dari prisma segitiga. Bentuk lainnya dari jaring-jaring prisma segitiga adalah sebagai berikut. Prisma segitiga selain memiliki bentuk tegak ke atas, ada juga prisma segitiga yang memanjang ke samping. Perhatikan gambar berikut ini. Bentuk lainnya dari jaring-jaring prisma segitiga yaitu sebagai berikut ini. Bentuk jaring-jaring dari prisma lainnya. Jaring-jaring prisma segi 4. Jaring-jaring prisma segi 5. Jaring-jaring prisma segi 6. Jaring-jaring prisma segi 7, dan terakhir jaring-jaring prisma segi 8. Kedua, tabung. Ilustrasi berikut. Dari ilustrasi tersebut, sudah jelas bahwa jaring-jaring tabung terdiri dari 1 segi 4 dan 2 lingkaran.
Bentuk-bentuk jaring-jaring lainnya hampir sama saja. Perbedaannya ada di letak dua lingkarannya. Letaknya ada yang di tengah dan ada pula yang di pinggir atau ujung. Seperti contoh berikut ini. 3. Limas. Perhatikan ilustrasi berikut. Bangun ruang 5 segi 4 ketika dibuka menghasilkan jaring-jaring yang terdiri dari 1 segi 4 dan 4 buah segitiga. Berikut ini jaring-jaring dari bentuk limas lainnya. 5 segi 5. Ketika dibuka, akan menghasilkan jaring-jaring seperti pada gambar berikut. 5 segi 6 juga menghasilkan jaring-jaring seperti pada gambar. 4. Kerucut. Perhatikan ilustrasi berikut. Bangun ruang kerucut. Ketika dibuka, akan menghasilkan jaring-jaring yang terdiri dari 1 selimut dan 1 lingkaran. Sama seperti tabung, bentuk jaring-jaring lainnya dari kerucut hampir sama saja. Perbedaannya ada pada letak lingkarannya. Perhatikan gambar berikut ini. Kerucut ketika dibuka akan menghasilkan 1 selimut dan 1 lingkaran. Bisa lingkarannya di ujung dan bisa juga lingkarannya di tengah. 5. Bola. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bola ketika dibuka maka ia hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung. Sehingga bola hanya memiliki satu unsur. Bola juga hanya memiliki satu jaring-jaring saja, yaitu seperti pada gambar berikut. Jika ujung dan ujung gambar dihubungkan, maka akan menjadi sebuah bola.